Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Sistem Basis Data Enterprise dari kelompok kami, yaitu kelompok Natural Join dengan proyek donor darah. Perkenalkan, saya Richard Ardian Putra, 1831115. Juga ada anggota kelompok kami atau kawan saya, yaitu Isa Ramadhani, Mudrika Nurfauzi, dan Eko Muparyadi Ilham. Donor darah adalah aplikasi untuk mengelola data pasien, data pendonor, dan data darah secara integrasi untuk memudahkan organisasi-organisasi relawan dalam menyalurkan bantuan dengan berdonor darah. Akan bekerja sama juga dengan PMI dan rumah sakit. Karena darah ini tidak boleh diperjualbelikan, maka sebagian proses pengolahan darah tidak dapat dimasukkan dalam aplikasi karena proses itu bersifat medis dan hanya boleh dilakukan oleh orang medis. Dalam hal ini dokter dan anggota PMI. Baru donor darah itu menjamin ketepatan dan kecepatan data, mengolah data agar pendonoran darah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga dapat menyelamatkan banyak jiwa. Di sini kami menjamin agar darah dapat disalurkan dengan cepat, tepat, dan akurat. Berikut adalah proses bisnis dari proyek kami, yaitu donor darah secara keseluruhan, yaitu di mana dari awal sampai akhir, saya akan menjelaskan secara detail dari awal sampai akhir. Ini bagian pertama, di mana pendonor akan melakukan registrasi dengan aplikasi kami, dan kami akan mengecek dulu kondisi pendonornya, apakah dia memenuhi syarat-syarat untuk mendonorkan darah seperti sehat walafiat, baru tidak ada penyakit yang berbahaya, dan lain-lain. Oke, kalau misalkan dia benar, maka datanya kami record. Kalau tidak, kami akan info bahwa calon pendonor tidak dapat menjadi pendonor. Kemudian setelah data direcord, kami memberikan ID kepada pendonor, baru akan menentukan jadwal pendonoran darah yang dapat dijadwalkan oleh pendonor itu sendiri. Nah, setelah jadwal ditentukan, baru kemudian menentukan lokasi, baru kemudian melakukan pendonoran darah. Petugas atau dari pihak aplikasi akan menerima donor darah, lalu mencatat jumlah darah, golongan darah, tanggal pendonor, dan pendonor sendiri. Baru kemudian menyimpan stok darah dengan kerjasama dengan PMI tentunya. Baru informasi ini akan kami berikan kepada rumah sakit. Jadi rumah sakit bisa di sini. Jadi rumah sakit bisa menerima informasi dari kami dan rumah sakit bisa mengecek kondisi pasien. Jadi ketika pasien ini tidak membutuhkan darah, maka jasa kami tidak diperlukan. Tapi ketika memerlukan darah, pasien ataupun dokter akan mengajukan permintaan darah ke rumah sakit. Dan rumah sakit mengajukan atau memesan darah ke aplikasi kami dengan sangat cepat tentunya. Lalu kami menerima dan juga mengambil darah dari stok darah. Di sini kami cek dulu apakah darah dapat digunakan atau tidak dapat digunakan. Apakah bagus atau sudah kadaluarsa. Baru kami menginfokan ke rumah sakit bahwa darah itu dapat digunakan. Darah tidak dapat digunakan jika kondisinya kadaluarsa. Tapi kalau jika bagus, kami catat data pengiriman, lalu melakukan pengiriman darah ke rumah sakit, lalu darah diterima oleh rumah sakit, baru dokter menerima darah dari rumah sakit untuk ditransfusikan ke pasien, dan pasien mendapatkan darah dan selesai. Inilah proses bisnis dari donor darah atau ya proyek kami. Baru selanjutnya adalah data flow diagram. Ini yang level 0, di mana entitas, ada 3 entitas eksternal di sini, yaitu pendonor, petugas, dan rumah sakit. Pendonor memberikan data pribadinya kepada sistem kami, petugas mengambil data atau meretrieve data pendonor, baru memberikan data pengiriman darah, baru mengambil data permintaan darah untuk proses sesuai dengan proses di
proses bisnis kami yang tadi. Baru rumah sakit itu melakukan permintaan darah melalui aplikasi kami juga, dan data pengiriman darah juga akan diberikan kepada rumah sakit sesuai dengan proses bisnis kami. Ini untuk data flow diagram level 1. Di sini kami jabarkan lagi. Jadi ada 3 proses, yaitu registrasi, permintaan darah, dan pengiriman darah. Dari pendonor memberikan data pribadi, lalu direcord di data store, yaitu data pendonor kami. Baru data pendonor akan di-retrieve dan dipegang pada petugas untuk diolah. Baru pada permintaan darah, ini data record, yaitu data pasien, akan di-retrieve melalui proses permintaan darah, dan data kebutuhan darah akan diberikan pada petugas. Apakah data darah itu ada, koagulasi atau tidak, dan lain-lain. Baru rumah sakit mengajukan permintaan melalui proses permintaan darah. Baru proses yang ketiga adalah pengiriman darah. Data darah itu di-retrieve ke sistem, baru petugas melakukan data pengiriman ke sini, dan rumah sakit mendapatkan darah, dan data pengiriman darah, penerimaan darah akan ada di situ. Baru ini data flow level 2, proses 1 untuk proses registrasi. Jadi pendaftaran pendonor, di sini kami ada cek kondisi dulu, apakah dia memenuhi syarat bisa untuk mendonorkan darahnya, dan kemudian jika benar maka di record. Dan di sini ada 2 entitas ya, pendonor dan petugas. Baru ini adalah untuk proses 2, yaitu permintaan darah. Jadi rumah sakit itu mengirimkan permintaan darah dari dokter, dan juga ada data pasien juga dimasukkan. Lalu pada proses cek apakah kebutuhan darah, yaitu kondisi darahnya gimana, apakah ada stok detail, maka di sini ada detail kebutuhan darah, apakah ada luas atau tidak. Lalu petugas dapat mengetahui dan kemudian melakukan proses pengiriman darah. Di pengiriman darah, petugas akan cek stok darah dulu, baru ngambil data darah dan memastikan bahwa darah dapat dikirim dengan kondisi bagus, baru mengirim ke lokasi dan proses, dan rumah sakit menerima darah. Kemudian ini adalah ERD kami buat dalam bentuk Crowdfoot. Di sini kami ada 10 entitas atau 10 tabel di sini, dan 3 tabel turunan atau inheritance. Di sini ada tabel pasien, tabel darah, tabel pesan detail, tabel petugas, tabel wilayah, tabel rumah sakit, tabel dokter, tabel pesan, tabel pendonor, dan tabel donor, dan inheritance dari pasien, dokter, dan pendonor. Di sini kami juga sesuaikan dengan kaidah notasinya. Di sini ada kami buat dengan 1KN atau dengan lambang. Jadi maksud dari 1N ini seperti ini, di mana misalkan pada wilayah, misalkan dengan rumah sakit, ini kan 1KN. Ini ceritanya, banyak rumah sakit N dapat berasal dari satu wilayah. Misalkan wilayah Batam Kota ada 5 rumah sakit, maka bisa dan sesuai dengan kenyataan. Baru, dan ini juga relasi 1KN ini juga berlaku ke tabel-tabel yang lain, kecuali yang inheritance. Inheritance ini mengambil hampir semua tabel dari induknya, lalu menambahkan sebuah tabel di bawahnya, yaitu keterangan khusus. Tujuannya adalah untuk cover juga pendonor, dokter, atau pasien yang berkebutuhan khusus. Untuk contohnya di pasien, misalkan pasien itu dia ada riwayat leukemia, maka ya tentu saja harus dipikirkan dengan lebih detail lagi ketika mentransfusikan darah, apakah darahnya cocok. Lalu kemudian juga untuk pasien yang memiliki darah langka seperti RH+, RH-, itu juga harus di cover. Karena pada tabel darah ini kita memasukkan dulu golongan darah yang normal-normal, yang aman, yang umum dimiliki. Dan inilah kira-kira merupakan ERD
atau Crawford Database project kami, yaitu donor darah. Selanjutnya adalah struktur database dan demo aplikasi. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana struktur database kami yang telah kami buat. Di sini saya membuat nama database-nya itu donor darah, karena tema kami donor darah. Kemudian ada 11 tabel. Yang pertama, kita akan melihat struktur dari tabel darah. Nah, di sini udah muncul nama-nama kolomnya beserta tipe-tipe datanya. Untuk kolom ID atau kode itu kami menggunakan integer. Kemudian tabel donor. Nah, sudah muncul. Kemudian tabel dokter. Next, tabel pasien. Ini dia tabel pasien. Kemudian tabel pendonor. Next, tabel pesan. Kemudian pesan detail. Oke. Kemudian tabel petugas. Rumah sakit. Next, tabel wilayah. Kemudian tabel keterangan khusus dokter. Nah, ini dia tabelnya. Ini merupakan tabel hasil dari tabel yang sudah di-inherit. Kemudian tabel pasien.
Dan yang selanjutnya, tabel keterangan khusus pendonor. Dan yang terakhir tabel users. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana hasil dari website kami. Nah, ini merupakan halaman login dari website kami. Jadi, user yang belum mempunyai akun, di sini bisa melakukan create an account atau registrasi. Nah, di sini saya akan masuk sebagai admin terlebih dahulu. Nah, setelah login, kita akan langsung masuk ke dalam bagian home atau dashboard. Nah, pada bagian admin, di sini kita bisa melihat stok darah. Admin itu bisa menambahkan stok darah, menambahkan pasien, melihat data pendonor, melihat detail atau data pesanan darah, dan melihat detail info. Yang pertama itu stok darah. Nah, admin bisa melakukan action. Di sini ada hapus dan edit. Ini merupakan halaman edit. Dan di sini bisa kita hapus. Admin juga bisa menambahkan darah, contohnya oke, sudah masuk. Kemudian bisa melihat data pasien. Sama seperti tadi, admin juga bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus. Nah, di bagian admin, pada admin, itu hanya bisa melihat data-data pendonor. Karena pendonor di sini termasuk ke dalam user, bukan admin. Kemudian, dan bisa melihat data pesanan yang
yang tadinya itu ditambahkan dari user. Nah, di detail info ini, di sini terdapat informasi-informasi seperti detail info dari wilayah, kemudian detail info dari petugas, dokter, dan rumah sakit. Ya, rumah sakit. Nah, ini info petugas, detail dari info petugas. Dan yang terakhir ini detail dari info mengenai dokter. Nah, di bagian home itu kita bisa melihat jumlah dari stok darah berdasarkan grafik. Kemudian kita akan logout. Nah, di sini kita mencoba sebagai user yang belum mempunyai akun. Di sini kita akan melakukan registrasi. Kita buat nama. Nama saya aja Mundrika. Kemudian username-nya Mundrika. Passwordnya 123 password. Oke. Register. Oke. Kita coba masuk. Nah, untuk tampilan dari member hampir sama, yang membedakan hanya di bagian darah, stok darah, di bagian stok darah, member hanya bisa melihat stok darah, tidak bisa menambah. Kemudian, begitupun dengan data pasien atau pasien. Member hanya bisa melihat data-data pasien, namun tidak bisa menambah. Apabila user melakukan tambah pendonor, di sini saya akan mencontohkan apabila kita ingin melakukan donor. Nah, persyaratan pendonor di sini merupakan bagian validasi bagi pendonor, yaitu memberikan bukti berupa foto berformat JPEG atau PNG. Di sini saya akan mengambil salah satu gambar aja. Nah, persyaratannya itu
hanya bisa berupa gambar. Misalnya, pendonor telah melakukan tes kesehatan. Nah, surat dari tes kesehatan tersebut harus berupa JPEG atau PNG. Nah, nanti akan muncul di sini. Sama, pendonor juga bisa melakukan edit di bagian sini, halaman edit, kemudian pendonor juga bisa melakukan delete, menghapus data, dan pesan darah besar membutuhkan melakukan pesanan melalui form pemesanan. Di sini saya akan membuat contohnya. Pesan. Nah, data pesanan tersebut akan muncul di bagian admin, yaitu detail pemesanan atau data pesan. Kemudian yang terakhir sama seperti tadi, ada bagian detail info, seperti wilayah, informasi petugas, dokter, dan rumah sakit. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Demikian hasil presentasi dari ujian akhir semester Sistem Basis Data Enterprise dari kelompok kami Natural Join. Sekian dan terima kasih.